Seperti biasa, karena spoiler episode 116 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Namun, dari admin yang tonton, bakalan banyak adegan yang dipotong. Oke, langsung mari kita mulai. Di episode sebelumnya, setelah Sun Er dengan paksa mengusir kelompok Bing He Zunze, Xiao Yan akhirnya mengundang mereka ke dalam klan Ye. Malamnya, Sun Er datang ke dalam kamar Xiao Yan untuk memberikan teknik terakhir dari teknik segel dewa. Nah, menurut admin, adegan disinilah yang bakalan dipotong. Padahal bakalan ada adegan yang menyegarkan mata. Setelah Sun Er keluar dari kamar Xiao Yan tidak langsung tidur. Namun dia berkultivasi untuk mempersiapkan menerobos Douzong Bintang 4. Malam berlalu dengan cepat. Pagi harinya, sementara Xiao Yan sibuk mempersiapkan energi tambahan untuk menerobos Douzong Bintang 4. Di luar kamar Xiao Yan, ada sebuah halaman luas yang tenang. Di dalam halaman ini, ada sebuah paviliun batu, Dokter Peri Kecil dan Sun Er sedang duduk di sana sambil main catur. Tentunya, catur khas Cina ya, bukan catur seperti yang biasa kita lihat. Kakak Dokter Peri Kecil, aku mendengar kakak Xiao Yan menyebutmu kembali ke Akademi Dalam, dia mengatakan bahwa kamu adalah sahabatnya. Apakah cuma sekedar sahabat? Tangan Sun Er dengan lembut meletakkan bidak catur putih saat dia berkata. Dokter Peri Kecil sedikit mengangkat matanya, namun dia hanya diam tanpa menjawab. Tangan Sun Er sedikit gemetar ketika dia melihat respon diam acuh Dokter Peri Kecil. Aku akan segera pergi dan harus merepotkanmu untuk mengurus kakak Xiao Yan di masa depan. Selama aku masih hidup, tidak ada yang akan terjadi padanya. Dokter Peri Kecil menatap lurus Sun Er. Suaranya yang hangat mengandung nada tak perlu dikatakan. Sun Er sedikit mengangguk dengan jawaban Dokter Peri Kecil. Namun, tepat ketika dia akan berdiri, suara samar angin deras dengan liar menukik di langit. Kelompok Ling Chuan akhirnya tiba di klan Ye. Komandan tentara hitam menyambut nona muda. Panas berapi-api melintas di mata Ling Chuan saat dia mendarat dan menangkupkan kedua tangannya pada Sun Er. Alis Sun Er merajut sedikit melihat ini. Untuk apa kalian semua di sini? Tetua khawatir nona muda mungkin terluka di luar. Oleh karena itu, mereka memerintahkanku untuk membawa nona muda kembali ke alam Gu. Ling Chuan tersenyum, setelah itu, matanya menyapu halaman, tapi dia tidak menemukan sosok Xiao Yan. Namun, perkataan Ling Chuan membuat dua tetua merajut alis mereka, bukankah ini telah meremehkan mereka berdua? Kemudian mata tetua Lin meluncur pada Sun Er, menunggu keputusan dan tidak mengatakan apa-apa. Sun Er hanya mengangkat alisnya dengan lembut. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya pada sebuah ruangan yang tertutup rapat. Aku akan kembali setelah 2 hari lagi. Ling Chuan sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini. Ekspresi dingin melintas di matanya. Dikabarkan bahwa tuan muda klan Xiao itu juga ada di sini kan? Aku bertanya-tanya, level apa yang dia capai saat ini setelah terakhir kali bertemu dengannya di Akademi Jianan. Ejekan Ling Chuan baru saja jatuh, namun suara pintu berderak tiba-tiba terdengar, dan sosok Xiao Yan akhirnya muncul. Ini sebenarnya Komandan Ling Chuan, namun kamu hanya Douzong Bintang 5 meski telah berlatih selama bertahun-tahun. Ini benar-benar telah membuat Xiao Yan terkejut. Senyum di wajah Ling Chuan perlahan ditarik. Ekspresinya segera menjadi gelap dan serius saat menatap Xiao Yan yang auranya perlahan menyebar. Douzong Bintang 4, sungguh tak terduga, klan Xiao yang telah menurun sedemikian rupa, mampu menghasilkan ahli Douzong. Ini benar-benar mengejutkan komandan ini. Mungkin dulu, saat mereka pertama kali bertemu, Xiao Yan hanya di level Douling, namun sekarang, Ling Chuan tidak ada apa-apanya di mata Xiao Yan. Detik berikutnya, ejekan demi ejekan terdengar di antara mereka, sampai akhirnya Douqi di dalam tubuh mereka bergejolak saat berhadapan satu sama lain. Ling Chuan, wajah Sun Er berubah sedikit dingin saat dia berteriak. Dia tampaknya telah merasakan niat membunuh sebagian hadir di mata Ling Chuan. Mendengar teriakan Sun Er, dia buru-buru menarik matanya dan membungkuk. Nona muda, para tetua dengan tegas mengatakan, kami harus membawa nona muda kembali ke alam Gu tanpa membuang waktu, bahkan setengah hari. Jika ada yang berani menghentikan, kami diizinkan untuk membunuh mereka. Sun Er, apakah kamu akan pergi? Xiao Yan di samping terkejut ketika dia mendengar ini. Dia mengabaikan tatapan Ling Chuan saat melirik Sun Er dengan sedikit cemberut.
Sun Er ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia mengambil beberapa langkah, dan tiba di depan Xiao Yan. Tangannya merapikan pakaian Xiao Yan yang agak berantakan. Aku tidak bisa tinggal di luar terlalu lama kali ini. Kalau tidak, aku akan membawa masalah pada kakak Xiao Yan. Setelah kakak Xiao Yan menyelesaikan masalahnya, kamu harus memiliki kemampuan untuk datang ke klan Gu. Sun Er akan menunggumu. Tunggu aku. Xiao Yan mengabaikan orang-orang di sekitarnya saat dia meraih pinggang Sun Er dan berbisik, itu membuat wajah Sun Er menjadi merah merona. Lepaskan nona muda. Mata Ling Chuan merah saat dia melihat Sun Er, yang menjadi sangat akrab dengan Xiao Yan. Rasa cemburu di dalam hatinya hampir menutupi nalarnya. Ling Chuan, ingat statusmu. Hal-hal yang menyangkut nona muda adalah sesuatu yang tidak bisa kamu teriakkan dengan keras. Tetua Lin di samping tenggelam saat dia menegur. Itu membuat tubuh Ling Chuan gemetar. Ayo pergi. Sun Er tampaknya benar-benar mengabaikan suara Ling Chuan. Dia melihat jauh pada Xiao Yan sebelum perlahan mundur selangkah. Namun, Ling Chuan tidak bergerak, tinjunya bahkan terkepal erat. Sun Er merajut alisnya saat melihat tubuh Ling Chuan kaku dan tidak bergerak. Komandan Ling Chuan. Ling Chuan menghirup napas dalam-dalam saat mendengar suara mendalam Sun Er, dia menggelengkan kepalanya. Matanya yang gelap dan ganas menatap Xiao Yan. Bahkan ketika Sun Er mengatakan sekali lagi untuk segera pergi, Ling Chuan masih menggelengkan kepalanya, ini membuat Sun Er semakin marah. Tetua Lin, tangkap dia dan bawa kembali. Wajah Sun Er perlahan berubah menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin memerintahkan. Namun, Ling Chuan langsung mengeluarkan sebuah token giok klan Gu, yang membuat dua tetua langsung berhenti. Para tetua memberiku perintah serius. Jika aku bertemu dengan anggota klan Xiao selama perjalanan ini, aku akan mengundangnya kembali ke klan Gu untuk sebuah pertemuan. Jika pihak lain menolak, aku memiliki hak untuk menggunakan kekerasan, oleh karena itu, Xiao Yan, kamu harus patuh pergi denganku. Namun, ketika Ling Chuan perlahan melangkah maju, Dokter peri kecil sudah muncul di depan Xiao Yan. Jika kamu mengambil langkah maju lagi, kematian. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya dan menarik dokter peri kecil di depannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat berurusan dengan seseorang di level ini kan? Xiao Yan menoleh dan menatap dokter peri kecil, dan bertanya sambil tersenyum. Dokter peri kecil tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya mengangguk. Kakak Xiao Yan, kamu tidak perlu menahan diri. Aku akan mengurus semua konsekuensinya. Sun Er berbicara dengan suara lemah, ini membuktikan bahwa Ling Chuan telah membuatnya sangat marah hari ini. Dua tetua saling bertukar pandang, setelah itu, mereka tertawa pahit. Mereka diam-diam memarahi Ling Chuan karena tidak masuk akal. Apakah dia pikir bisa bertindak sembarangan hanya karena dia memegang token giok klan Gu? Xiao Yan tersenyum sedikit, matanya beralih ke sekeliling halaman. Dia menangkupkan kedua tangannya pada Ye Zong. Tetua Ye Zong, ini hanya beberapa masalah pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Ye. Tolong tinggalkan tempat ini untuk kami sejenak. Kemudian tatapan Xiao Yan beralih lagi pada Ling Chuan dan puluhan sosok yang mengikutinya. Komandan Ling Chuan, apakah kamu berencana untuk bertarung sendiri, atau apakah kamu akan melakukannya bersama-sama? Berhenti bertindak sombong di depanku. Aku sendiri sudah cukup untuk merawatmu. Ling Chuan dengan sadis tersenyum. Mengepalkan tangannya, cahaya petir berkedip di atasnya dan tombak panjang segera muncul di tangannya, kemudian tubuhnya bergegas ke langit. Xiao Yan sedikit tersenyum, tubuhnya juga bergerak ke langit. Melambaikan tangannya, penguasa hitam besar segera muncul. Rasa dingin di mata Ling Chuan melonjak saat Xiao Yan muncul. Tombak panjang di tangannya bergetar dan cahaya terang bersinar di atasnya. Kemudian berubah menjadi lingkaran cahaya besar, bergerak seperti naga, dan tubuhnya menembak ke arah Xiao Yan. Api hijau giok berlama-lama di atas penguasa hitam, saat Xiao Yan dengan kejam menembak. Boom! Banyak percikan api menembak ketika mereka bertabrakan, sebelum akhirnya mereka berdua mengambil beberapa langkah mundur. Tarian ular petir. Ling Chuan tiba-tiba berteriak ketika tubuhnya muncul di depan Xiao Yan, pada saat yang sama tombaknya berayun. Segera, banyak bayangan tombak petir muncul di udara. Itu seperti ular perak yang menari, dengan licik menusuk ke arah semua titik fatal pada tubuh Xiao Yan. Namun,
Tubuh Xiaoyan seperti ilusi saat dia dengan tenang menghindari semua tombak tajam yang menembak. Rasa dingin melintas di mata Ling Chuan, ketika dia melihat kelincahan Xiaoyan yang misterius. Tubuhnya segera melesat seperti kilat saat ujung tombak mengarah ke dada Xiaoyan. Tangan api Xiaoyan bergegas keluar dan dengan paksa menarik tombak dan menghentikannya. Mengepalkan tangannya, tombak panjang segera hancur dan berubah menjadi ular perak yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum akhirnya menghilang, teknik tombak mewah benar-benar tidak berguna. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan, saat dia menghancurkan tombak panjang Ling Chuan. Ekspresi Ling Chuan akhirnya mengungkapkan perubahan drastis untuk pertama kalinya, saat tubuhnya bergerak mundur. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel, sebuah segel yang sangat dikenal oleh Xiaoyan. 3 perubahan misterius api langit, perubahan pertama. Segera, kekuatan Xiaoyan melonjak dan sudah setara dengan Ling Chuan, Dongzong bintang 5. Tubuhnya bergerak saat cahaya perak melintas. Setelah itu, dia muncul di depan Ling Chuan yang telah menyelesaikan segel di tangannya. Segel membuka gunung. Tinju Xiaoyan, yang dilapisi api hijau giok dengan kejam menabrak tangan Ling Chuan yang baru saja dilempar ke depan. Dia jelas tahu apa kelemahan teknik segel membuka gunung. Boom! Telapak tangan Ling Chuan akhirnya terpisah, bahkan membuat tapak kristal langsung hancur. Dia buru-buru mundur, setelah dengan kejam menyerang balik oleh Xiaoyan. Selain itu, salah satu tangannya sekali lagi membentuk segel. Namun sebelum segel itu benar-benar terbentuk, tangan api muncul entah dari mana, dan dengan kuat meraih tangannya. Teknik tombakmu fantastis, segelmu terbentuk terlalu lambat, dan douqimu tipis. Kamu jauh lebih buruk dari harapanku. Sangat mengecewakan. Aku akan memberimu satu kata evaluasi. Lemah. Ekspresi Ling Chuan berubah menjadi pucat karena evaluasi Xiaoyan. Tubuhnya terus bergetar. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah merah darah. Auranya juga tiba-tiba melonjak menjadi level Dongzong bintang 6 puncak. Pada saat yang sama, douqi agung warna merah terbentuk di telapak tangannya. Kemudian bergetar dan dengan keras menghantam ke tangan Xiaoyan. Boom! Perubahan mendadak ini, menyebabkan Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Tangannya meringkuk saat dia menghindar. Sementara tangan kanannya terkepal, saat memukul ke arah dada Ling Chuan dengan kecepatan seperti kilat. Boom! Cahaya petir di permukaan tubuh Ling Chuan melayang sebelum berputar menjadi perisai di depan dadanya untuk memblokir tinju Xiaoyan. Teknik rahasia. Mata Xiaoyan menyipit saat dia merasakan aura Ling Chuan, yang tiba-tiba melonjak. Tubuhnya melintas dan dia dengan cepat mengambil puluhan langkah mundur. Teknik transformasi darah. Orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan menggunakan teknik rahasia yang merusak diri sendiri. Ekspresi dua tetua di halaman tanpa sadar tenggelam, tatapan mereka beralih pada Sun Er, nona muda. Tidak perlu repot tentang dia. Sun Er menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya berisi senyum samar dingin. Dia hanya mencari penghinaannya sendiri. Kamu anggap dirimu siapa? Setelah komandan ini menangkapmu, aku sendiri yang akan merawat mulutmu. Kata-kata evaluasi Xiaoyan menyebabkan keganasan di mata Ling Chuan menjadi lebih pekat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum lebar. Tubuhnya bergetar dan menghilang. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok Ling Chuan menghilang. Kakinya dengan lembut bergeser setengah langkah ke kiri. Benar saja, ruang di belakang Xiaoyan tiba-tiba beriak, dan tombak seperti kilat menembus keluar melewati bahunya. Tombak tiba-tiba bergetar setelah meleset, itu segera melengkung aneh dan dengan kejam melesat ke arah kepala Xiaoyan. Kepala Xiaoyan dengan cepat bergerak ke belakang, dan tombak panjang meluncur melewati wajahnya. Pada saat yang sama, tubuhnya berputar dan kakinya menendang dengan kejam ke ruang kosong di sampingnya. Boom! Tubuh Ling Chuan bersinar dan muncul, perisai cahaya sekali lagi muncul di depannya. Namun, perisai ini tidak mampu memblokir semua kekuatan, itu masih mengguncang Ling Chuan hingga mundur beberapa langkah. Kemudian, segel di tangannya sekali lagi berubah dan douqi yang agung dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Detik berikutnya, kakinya dengan kejam menendang ujung tombak dan melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sejenak berhenti sebelum sebuah bayangannya tersisa. Sementara tubuhnya melompat, dan jari-jari kakinya dengan akurat menekan tombak panjang. Setelah itu, tubuhnya muncul di depan Ling Chuan dengan cara seperti kilat. Segel membalik laut.
Xiao Yan baru saja muncul, namun tapak kristal sudah muncul di depannya, dan dengan kejam menghantamnya. Reaksi Xiao Yan sangat cepat, tangannya segera melengkung, sikunya, yang ditutupi oleh api hijau dengan kejam memotong dan melewati tapak kristal seperti pisau. Boom! Suara retak tulang terdengar, saat siku Xiao Yan dengan kejam mendarat di pergelangan tangan Ling Chuan. Pada saat yang sama, tinju Xiao Yan dengan kejam menghantam wajahnya. Teriakan menyedihkan Ling Chuan segera terdengar saat Douqi-nya sekali lagi membentuk penghalang petir di depan wajahnya, untuk memblokir tinju Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa bersantai, sudah banyak bayangan tinju tiba-tiba muncul di depannya. Boom! 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 Banyak bayangan tinju menghantam bertubi-tubi, sampai akhirnya penghalang petir di depan Ling Chuan hancur dan meledak. Rasa dingin muncul di mata Xiao Yan ketika perisai petir meledak. Tinjunya sekali lagi dengan kejam menghantam wajah Ling Chuan. Boom! Tinju Xiao Yan mendarat dengan kuat, menyebabkan Ling Chuan mengeluarkan seteguk darah segar dan beberapa gigi. Tubuhnya juga dengan keras melesat ke belakang, bertabrakan dengan keras ke dinding halaman. Serangan Xiao Yan masih belum berhenti. Kakinya tanpa ampun menembak dan mendarat di tubuh Ling Chuan. Jeritan tajam menyedihkan. Ling Chuan segera terdengar setelah lubang yang dalam terbentuk. Detik berikutnya, tangan Xiao Yan meringkuk, kekuatan hisap segera menarik tubuh Ling Chuan ke tangannya. Komandan Ling Chuan, apakah sampah dari klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasimu? Tangan Xiao Yan dengan lembut memegang leher Ling Chuan, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit kekuatannya untuk membunuhnya. Ling Chuan berjuang sejenak sambil melihat wajah tersenyum Xiao Yan. Matanya akhirnya menunjukkan rasa takut. Dia ingat bahwa, Xiao Yan bahkan belum pernah menggunakan satu teknik Dou apapun. Ini adalah semacam penghinaan, tetapi meskipun begitu, dia masih kalah dengan cara yang menyedihkan. Xiao Yan tersenyum dingin sambil mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di mata Ling Chuan. Sesaat kemudian, dia melemparkan tubuhnya ke pilar batu. Ling Chuan sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar. Kekuatan hidupnya lemah saat dia berbaring di tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Komandan Ling Chuan, puluhan sosok segera bergegas setelah melihat ini. Ling Chuan adalah atasan mereka. Jika dia dipukuli sampai mati oleh Xiao Yan di tempat ini, mereka pasti akan kesulitan melarikan diri dari hukuman klan Gu. Tenang, dia masih hidup. Xiao Yan secara acak menggosok tinjunya pada pakaiannya saat dia memberitahu. Mereka akhirnya menghela nafas lega. Padahal sebenarnya, mereka tidak pernah menerima perintah apapun dari tetua klan Gu. Kemudian salah satu dari mereka mengambil tubuh Ling Chuan dan membawanya ke atas binatang sihir bersayap 4. Bocah, kamu benar-benar kejam dalam seranganmu. Sangat mungkin bahwa Ling Chuan akan membutuhkan 3 bulan untuk sepenuhnya pulih dari cedera. Tetua Lin melirik Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam saat dia mengomentari. Xiao Yan tersenyum sedikit. Meskipun luka itu serius, setidaknya itu lebih baik daripada kehilangan nyawa seseorang. Kemudian, mata Xiao Yan beralih pada Sun Er di sampingnya. Apakah kamu akan pergi sekarang? Sun Er mengangguk lembut. Jika dia tinggal sedikit lebih lama lagi, kemungkinan orang-orang yang akan datang berikutnya tidak akan berada di tingkat Ling Chuan. Melihat ini, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan berhenti mengatakan apapun untuk menahannya. Tunggu aku di klan Gu. Setelah aku berpartisipasi dalam pertemuan pil dan menyelamatkan guru, aku akan menuju klan Gu untuk mencarimu. Sun Er tersenyum manis saat melihat ekspresi serius Xiao Yan. Sun Er akan menunggumu. Setelah mengatakan ini, tubuh Sun Er bergerak melompat ke langit dan mendarat di kepala binatang sihir bersayap 4, 2 tetua mengikuti di belakang. Mata Xiao Yan menatap sosok hitam yang menghilang ke cakrawala. Hanya beberapa saat kemudian dia menghela nafas lembut. Tenang, bukan seolah-olah kamu tidak dapat saling bertemu di masa depan. Dokter peri kecil dengan lembut menghibur saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum dan mengangguk, kemudian tatapannya berbalik pada Ye Zong di sudut halaman. Tetua Ye Zong, bisakah kamu datang untuk berdiskusi?